Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kami mengucapkan selamat pagi, terlebih selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh diberi waktu, kesempatan kembali untuk datang memuji dan bagaikan tanah kering, hati kita merindu untuk lawatan Tuhan. Mari kita persembahkan hati kita, tubuh kita, jiwa dan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan jiwa kita menyembah sepenuhnya untuk hormat pada Tuhan. Haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku,
kasih Tuhan. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala untuk membawa kita dalam mula firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Haleluya. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami rindu kami semua dialiri oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Engkau, kami dapat datang pada pagi hari bersyukur dan menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Amin. Tuhan, kami datang karena kami rindu kepadamu. Kami mau bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Karena Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami semua datang pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami datang dengan penuh sukacita pagi hari ini, karena kami merasakan ada satu anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kami datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Engkau yang akan kuduskan dan sucikan kami. Dan benar-benar pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Urapi kami semua, hamba-Mu yang akan melayani tetap diurapi dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya ya Tuhan, kami selalu dibukakan kebenaran firman Allah. Dan kami boleh menerima anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji nama Tuhan, menyembah Engkau. Kami mulaikan ibadah pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur. Kami mulaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Kita tetap berdiri. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Oleh sebab itu kita merindu. Pagi hari ini lawatan Allah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita rasakan kuasa Allah turun dan kita dapat mengurapan dari Tuhan. Sehingga di dalam pujian kita boleh merasakan ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Kita beri semangat untuk Tuhan kita. Rasakan kuasa Allah turunlah, hiburan yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan
Amin. Kita persilahkan untuk tiba saatnya kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mengundang kuasa Tuhan mengalir dalam hati kita. Agar firman Tuhan yang disampaikan boleh kita tangkap apa yang Tuhan maksud di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian Berhembuslah Roh Kudus. Kita undang berdiri bersama. Kita akan nyanyikan ini dengan penuh kerendahan hati. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, ambil
akan menyampaikan firman, boleh berkenan maju untuk bawakan doa. Curahkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Kami merindu atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beracaralah Roh Kudus dalam ruangan ini. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang bukan siapa-siapa. Tapi kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua. Hamba-Mu terbatas, tapi beracaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat sesuai dengan isi hati Tuhan. Beracaralah Tuhan, karena kami siap Tuhan, rindu untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Ketika kami pulang nanti sebentar, kami akan berubah. Kami akan mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan yang sungguh dari Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, mereka pulang dengan sukacita. Karena mereka sudah mendengar berita sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya sebentar ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, kami akan mendengar, duduk diam, dan kami akan mendengar firman Tuhan dari tempat maha tinggi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Karena pujian itu Allah bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara semua. Izinkan saya tetap menggunakan masker karena saya ingin kita sama-sama menjaga. Saya menjaga saudara, saudara juga harus menjaga diri saya. Nah, kita sama-sama menjaga, tetapi saya tetap yakin dan percaya bahwa hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Waktu saya jalan terus, saya tidak perlu lagi menyampaikan siapa diri saya karena tadi gembala saudara sudah memperkenalkan saya dari Jakarta, tepatnya di GPD Barito, pelayanan orang tua saya dulu, almarhum Bapak Pendeta E. Kurniawan yang sudah lebih dulu meninggalkan kita semua. Dan almarhum itu adalah kerabat ya, dekat dengan gembala saudara. Dan saya bukan terjebak jadi hamba Tuhan, tetapi saya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Background saya sebenarnya pengusaha, istri saya datang ke sini dengan istri, backgroundnya adalah banker, tetapi ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya yakin ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan setiap umat manusia. Oleh sebab itu, saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan tentang masterpiece ciptaan Allah. Masterpiece ciptaan dari sorga. Ya. Jadi saya yakin ini bisa jadi berkat buat saudara. Kenapa disebut masterpiece? Ya, kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, ya, menjadi suatu hal yang luar biasa, ya, dan sangat membesarkan hati bahwa Allah, ya, memiliki suatu keinginan yang luar biasa buat saudara dan saya. Siapa yang percaya bilang amin. Haleluya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan dan menciptakan kita untuk diberkati. Haleluya. Wah, gak ada yang mau diberkati? Harus antusias. Di depan sana kalau ngantri sembako antusias. Ya.
Ini firman Tuhan harusnya lebih antusias daripada sembako. Amin. Kalau di gereja, di tempat di mana kami melayani, kalau mereka antusias, mereka tepuk tangan. Ada yang langsung tepuk tangan sendiri waktu memberitakan firman, ya dia langsung happy, ya puji Tuhan, luar biasa. Saya ingin suatu yang riuh, hiruk pikuk, karena saya ingin ketika firman diberitakan, ya ini dari sorga, jangan lihat saya, ya jangan lihat saya, tapi lihat firman yang keluar, karena ini adalah makanan buat saudara semua, makanan kesehatan buat kita semua. Karena kenapa? Karena di sini Allah menentukan dan menciptakan kita untuk diberkati. Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah. Ini adalah suatu rencana yang luar biasa, yang tidak bisa kita pikirkan dan bayangkan dengan akal sehat kita. Saudara yakin bahwa saudara diciptakan, diberkati, bahkan juga lebih dari itu menurut gambar rupa Allah. Maka saudara diberkati. Saudara, dari awalnya kita manusia ini memang sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Jadi kalau di sini ada yang bilang kenapa saya begini, kenapa saya gitu, dengar firman Tuhan ini, saudara pulang akan berbeda. Haleluya. Kenapa saya kok sakit terus? Kenapa kok saya kok hidupnya susah terus? Ya, dengar firman Tuhan ini, saudara pulang mindset saudara berubah. Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Maka itu kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 28, saya bacakan kepada saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji itulah akan menjadi makananmu. Puji Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ini waktu diciptakan, semuanya fasilitas sudah disediakan. Amin. Amin. Amin, Bu. Udah disiapkan. Makanan, minuman, semua disiapkan. Istri aja disiapkan oleh Tuhan. Ada di sini yang belum berkeluarga? Angkat tangan. Atau semua sudah? Yang belum jangan takut. Disediakan Tuhan. Haleluya. Makanan semua disediakan Tuhan. Yang belum punya jodoh disediakan Tuhan. Ini semua firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Ya, nah kalau kita melihat dari sini, kita melihat bukan hanya fasilitas yang disediakan oleh Tuhan, tapi kita diciptakan berbeda dari makhluk-makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya diciptakan melalui firman, tapi saudara dan saya diciptakan berbeda dari makhluk hidup lain. Saudara diciptakan melalui kasih, makanya saya sebut masterpiece. Kenapa disebut masterpiece? Karena sesuatu yang luar biasa yang diciptakan berbeda dari segala sesuatu hal yang lain. Ya, makanya dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gajah tidak diciptakan menurut gambar rupa Allah. Harimau tidak diciptakan menurut gambar rupa Allah. Seluruh binatang yang ada, yang melata, pohonan apapun juga tidak diciptakan menurut segambar Allah. Tetapi manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Maka Allah menciptakan ayat 27, manusia itu menurut gambarnya. Ini kita berbeda. Berbeda, ya. Oleh sebab itu kalau kita melihat manusia ini diciptakan menurut gambar rupa Allah. Manusia ini terdiri dari apa? Dibuat, diciptakan dari apa? Debu tanah. Seringkali kita lupa daratan. Kita berpikir kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Atau kita berpikir Tuhan,
Jangankan Tuhan atur, hamba Tuhan atur, jangankan hamba Tuhan atur, Tuhan aja nggak bisa atur saya. Makanya di tempat di mana saya melayani, saya di mimbar saya selalu katakan, saudara boleh memberikan apapun di gereja, tapi jangan bisa atur saya. Nggak bisa atur saya. Kenapa? Yang ngatur saya Tuhan. Itu saya bilang keras. Jangan atur saya, tapi Tuhan atur saya atur saudara. Saudara di luar, saudara menjadi pemimpin. Masuk ke gereja, saudara dipimpin. Kalau saudara mau diberkati, saudara masuk ke gereja, saudara harus yakin bahwa firman Tuhan yang memimpin saudara. Amin. Jangan bilang firman Tuhan ini bukan buat saya, buat yang itu. Jangan. Firman Tuhan buat saya, buat saudara. Haleluya. Saya dulu harus melakukan. Jangan saya cuma cuap-cuap di depan. Saya suruh saudara melakukan, bukan. Saya melakukan lebih dulu, baru saya sharingkan kepada saudara untuk saudara lakukan. Sehingga firman Tuhan menjadi suatu firman yang hidup. Haleluya. 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 Nah, inilah firman Tuhan yang saudara dengar. Kalau saya lihat, kita jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Kita sudah diberkati, dari asal muasalnya kita sudah diberkati. Saudara tahu kenapa kita diciptakan segambar, kenapa kita menjadi ciptaan yang mulia? Kalau saya boleh katakan kepada saudara, kita dibuat dari apa tadi dibilang? Tanah, lihat debu. Ini enggak ada, ini dibuang. Debu-debu dilap dibuang. Artinya, tidak ada artinya apa-apa. Amin. Saudara diciptakan yang tidak berarti. Saudara diciptakan sesuatu yang nggak ada gunanya. Kalau saya Google search untuk tanah liat, clay untuk buat prakarya anak-anak, itu 1 kilo 14.000 harganya. Kalau saya postur saya segini, saya berat 70 kilo. Kali 14.000 berarti saya sekitar nggak nyampe 1 juta, Pak. Yang badannya mohon maaf agak tambun lebih mahal dari saya. Yang kurus-kurus lebih murah dari saya. Tetapi kita kalau pakai dasarnya dari Google, harga 14.000. Mungkin kalau di kita di Jawa sini, kita gali aja ada tanah liat, kita bisa bikin secara free, betul nggak? Betul? Betul? Tanah liat kita ambil, kita bikin, manusia diciptakan secara free. Artinya apa? Kita tidak ada arti apa-apa di depan Sang Pencipta kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati. Maka Kejadian 1 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dari yang tidak ada apa-apa. Tapi oleh karena roh Allah yang dihembuskan melalui Allah sendiri, hidung manusia, maka manusia yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Maka itu ketika kita menjadi seorang yang percaya hari ini, kita harus lihat di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kita sebagai orang percaya bersyukur hari ini saudara ada karena diberikan nafas oleh Tuhan. Bersyukur saudara masih ada karena itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Harta tidak ada apa-apanya, tapi nafas hidup saudara itu berharga. Saudara harus bersyukur. Banyak orang sekarang, kemarin jemaat yang kami layani karena corona habis sampai 400 juta. Jadi beda ya.
Pemerintah bayar untuk corona. Tapi setelah corona itu negatif, untuk menyatakan dia sembuh total, dia harus ada penanganan khusus. Nah ini bayar terus kayak Argo di rumah sakit. 400 juta. Untuk sampai sepulih-pulihnya. Kena cancer miliaran. Pasang ring di Singapura bisa sampai 1 M. 700 sampai 750 juta. Hanya untuk, artinya di sini saudara adalah orang-orang yang harus lihat dari porsi kebenaran firman Tuhan. Saudara adalah masterpiece-nya Allah. Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara akan ada di dalam kehidupan saudara adalah roh Allah di dalam kehidupan saudara. Maka itu seiring dengan berjalannya waktu, saudara, roh Allah inilah saudara sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah dari semula. Roma 8 katakan demikian. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran. Dari awal sampai dibentuk, saudara ditentukan oleh Allah. Bukan saudara yang menentukan. Amin. Jadi kalau saudara sekarang saudara berpikir, kenapa saya begini, kenapa? Itu saudara namanya mau menentukan diri saudara. Tidak. Tuhan mau pakai saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau pakai. Bukan kita yang menentukan. Amin. Haleluya. Karena apa? Dari semula kita sudah ditentukan. Dari semula kita dipilih. Dari semula kita dibuat, dibentuk masterpiece-nya Allah. Dari semula kita sudah diberkati dengan fasilitas yang ada. Dari semula dipercayakan roh Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita ini orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Saudara ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita menolak. Jangan kita kacang lupa kulit. Jangan kita mengeluh. Kalau ada di sini yang cacat bukan berarti itu maunya Tuhan. Bukan. Tuhan pakai semuanya, baik cacat maupun sempurna, kaya, miskin, berpangkat atau tidak, kita hanya dari debu. Tapi yang Tuhan mau kita dituntut untuk supaya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Karena kita walaupun cacat, walaupun kita kaya raya, walaupun kita diberkati oleh Tuhan, walaupun kita miskin, ada tujuan maksud rencana Tuhan di dalamnya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Maka itu kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Coba kita buka di dalam Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayat 20 ini sangat jelas. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Siapa kita? Kita membantah Allah. Siapa kita? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kenapa saya terlahir seperti ini sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Ini kacang lupa kulit. Ini kita tidak menghargai bahwa Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah, yang memberkati kita. Cuman kita kurang peka. Ya, makanya dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi ini terserah tukang periuk. Siapa tukang periuk, saudara? Tuhan kita. Dia yang menciptakan saudara, dia yang membentuk saudara. Bahkan sampai ayat 23 dikatakan, justru untuk menyatakan, jadi saudara dibentuk untuk apa? Saudara ditaruh oleh Tuhan di tempat ini untuk apa? Saudara bekerja di sektor itu untuk apa? Saudara melakukan segala aktivitas saudara, baik atau tidak, saudara melakukan segala sesuatunya untuk apa? Justru untuk, ayat 23 dikatakan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Haleluya. Saudara, ini adalah benda-benda belas kasihan. Kalau nafas diangkat, dicabut dalam hidup saudara, saudara tidak bisa menjadi sesuatu yang hidup. Jadi kalau sampai saudara sekarang bernafas, melakukan segala aktivitas, semua ini oleh karena Tuhan. Haleluya.
saudara mau melakukan segala sesuatu, saudara sampai hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan, ini semua oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat ya di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu yang Tuhan mau. Kita ini adalah milik Kristus, diciptakan untuk sesuatu hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk berbagai apapun sesuai dengan si tukang periuk. Apa yang menjadi keinginan, keinginan daripada tukang periuk, kita harus mengikuti. Kita tidak boleh berkata tidak. Ya, kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kita milik Kristus, hendaklah kita dipimpin. Dipimpin. Dipimpin ini tidak enak. Ada yang memimpin tinggal ngikut. Makanya ada dalam firman Tuhan dikatakan apa? Dikatakan Matius 16, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, mikul salib. Enak? Enggak enak. Enggak enak. Mikul salib itu enggak enak. Tapi harus. Kenapa harus? Karena kita dipimpin. Orang yang dipimpin itu berbeda, Pak. Ikut kemanapun yang mau, yang memimpin kita. Ya, saya kasih supaya kita jalan terus. Bapak, supaya jelas. Saudara siapkan di dalam firman Tuhan. Kisah 20 ayat 22. Siapa yang mau baca? Sini biasa baca? Ada yang baca? Kalau di tempat saya biasa suka tunjuk. Ya, baca supaya kita ada interaksi. Ada yang mau baca? Jangan malu-malu. Ini firman Tuhan buat saudara. Ya. Kisah 20 ayat 22. Ayo. Silakan, Pak. Nah, tadi bilang dipimpin. Kalau dipimpin begini kan? Betul nggak? Amin. Bu, bener nggak bu? Suami mimpin ibu kan, suami yang di depan, betul nggak bu? Apa ibu yang di depan? Suami kan? Ini dipimpin. Kisah 20 bilang, Paulus katakan, aku sebagai tawanan roh pergi ke Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Ini most wanted. Paulus sedang dikejar-kejar. Ini most wanted. Kenapa? Karena banyak membunuh orang Kristen. Sekarang dari Yerusalem, Paulus ini berbalik karena pengenalan akan Kristus. Dia menjadi sekutunya orang Kristen yang tadinya dia membunuh, sekarang dia jadi membela. Makanya Sanhedrin marah, Gamaliel marah. Itu headquarternya adanya di Yerusalem. Paulus ini suruh ke sana. Dia berpikir, saya ke sana saya bisa dibunuh. Kenapa? Karena saya sementara sedang dikejar-kejar. Oleh siapa? Imam-imam, Sanhedrin. Ini sedang ditawan. Mereka merasa bahwa Paulus ini yang harus kita cari. Ini sudah membelot ini. Tetapi Paulus katakan di situ, dia adalah tawanan roh. Harus ikut, harus ikut. Tawanan roh berarti apa? Mau dipimpin oleh roh. Betul? Amin. Dipimpin oleh roh, kemana roh pergi? Pergi. Roh suruh jalan? Jalan. Kenapa? Karena tawanan. Nah, tawanan ini gak enak, menyangkal diri. Tawanan ini gak enak, dia harus pikul salib. Tetapi kalau mengikuti roh, endingnya damai sejahtera. Amin.
Kalau ikut roh, kenapa? Roh lebih tahu dari saudara. Kalau ikut roh, roh ingin supaya terakhirnya kita happy ending, dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi awalnya memang tidak enak. Makanya kalau firman Tuhan katakan dia mau dipimpin, ya, di bawah jalan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun engkau jalan berlubang, engkau tidak takut bahaya apapun. Kenapa? Karena ada yang memimpin saudara. Yang memimpin saudara adalah Roh Kudus. Haleluya. Ketika Roh Kudus memimpin saudara, kemanapun Roh Kudus pergi, pasti saudara akan diberkati, diberkati, dan diberkati. Kenapa diberkati? Karena ini adalah tawanan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus jalan sendiri, dia jalan sendiri. Cukup, Pak. Kalau Bapak ini jalan sendiri, nggak ngerti apa-apa. Karena Roh Kudus bawa apa? Memimpin kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari berkat kepada berkat. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kuk yang kupasang terasa ringan. Beban itu ringan. Kenapa ringan? Karena aku lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Siapa di sini yang merasa beban begitu berat? Minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, biarkan Roh Kudus memimpin seluruh hidupmu. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus seluruh kehidupanmu, maka kehidupanmu akan menjadikan damai, sejahtera, sukacita. Libatkan dia memimpin sektor ekonomimu. Libatkan Roh Kudus pimpin. Jangan engkau berkata tidak mungkin, pesimis. Tidak ada kata pesimis. Dari awal Allah sudah memberkati saudara. Dari waktu saudara diciptakan, dia sudah andil di dalamnya, ikut campur. Bahkan dia memberikan rohnya yang mulia, yang kudus, dalam mempercayakan di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau yang tadinya debu tanah liat, engkau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Engkau menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang hidup, yang mulia di pemandangan daripada Tuhan. Maka itu minta pimpinan Roh Kudus. Engkau yang sakit, minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin. Sehingga engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kalau engkau cacat bukan berarti engkau diciptakan cacat, tidak. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan ciptakan buat saudara. Untuk sesuatu hal yang mulia di pemandangan Tuhan, bukan pemandangan manusia, pemandangan Tuhan. Untuk apa saudara melakukan semua itu, dipimpin dan ditawan oleh Roh Kudus? Supaya 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian. Kita semua supaya apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Jadi saudara semakin hari ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, semakin hari saudara akan menjadi serupa. Gaya pikir, perilaku, tindak tanduk kita mengarah kepada Kristus Yesus. Gaya berpikir, perilaku kita mengarah kepada gambaran anaknya. Untuk apa? Untuk menjadi suatu kemuliaan yang besar yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita semakin hari semakin besar, ya, kemuliaannya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan bisa mempengaruhi dunia. Kalau saudara yang ada di sekitar sini, kita semua melakukan, minta dipimpin oleh Roh, maka semakin hari kita akan memperlihatkan Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Waktu Kristus di dalam kehidupan kita, maka Parepare, Kediri, Jawa Timur akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa diberkati oleh Tuhan? Karena dari saudara bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara bekerja seperti Kolose bilang untuk Tuhan. Saudara mau melakukan segala apapun seperti untuk Tuhan. Saudara datang berbakti seperti untuk Tuhan. Saudara melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka gambaran daripada Allah
ilahi itu ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga perilaku kita akan berubah. Maka Filipi 3 ayat 15 katakan apa? Karena itu marilah kita yang sempurna. Karena tadi sudah sempurna, semakin hari semakin seperti Yesus, maka kita akan menjadi sempurna. Maka itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Jangan lagi kita pikir, wah saya pesimis, wah saya cacat, wah saya bangkrut, wah saya begini, wah saya begitu. Tidak lagi, berpikir begitu rupa. Dan jikalau lain pikiran tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mana jalan yang kita tempuh? Menurut kebenaran kita sebagai milik Tuhan. Maka jalan itu harus kita tempuh terus. Hidup di dalam kebenaran, maka kita akan mewarisi kerajaan sorga. Ayat 20 katakan demikian, Filipi 3. Karena apa? Karena kita adalah harus berpikir begitu sempurna, begitu rupa, dipimpin oleh Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita, ayat 20, karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau kita melihat sini, kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita semakin hari semakin serupa gambaran dengan Sang Pencipta. Untuk apa? Supaya kita mewarisi kerajaan sorga. Jadi dari awal sampai akhir, dari kita ciptakan diberkati, dipimpin seperti tawanan, pikul salib, supaya apa? Diberkati lagi, warisi kerajaan sorga. Dari awal sampai akhir kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Galatia 3 ayat 14 katakan apa? Yesus Kristuslah yang telah membuat ini semua. Amin. Yesus Kristuslah yang telah membuat ini semua, supaya di dalam Dia baru berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham apa? Keturunan-keturunan ilahi. Untuk apa? Keturunan ilahi ini masuk ke dalam kewarganegaraan kerajaan sorga, supaya kita dalam itu kita akan menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Maka kita adalah menjadi orang-orang kerajaan sorga. Sehingga 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan apa? Ayat terakhir, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta yang terindah yang telah dipercayakan kepada saudara dan saya? Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apa harta yang terindah dalam diri saudara? Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itulah harta yang terindah yang dipercayakan kepada kita. Melalui Roh Kudus Dia diam di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi suatu masterpiece, ciptaan yang baru. 2 Korintus bilang apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru telah datang. Dan semua ini dari Allah. Untuk apa? Untuk sebab Allah, ayat 19, mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, engkau berkarya untuk Tuhan melalui kehidupanmu, maka jangan cari mujizat, jangan cari berkat. Firman Tuhan bilang apa? Matius 6 ayat 3, cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya.
maka semua ini itu akan ditambahkan. Tambah apa? Mujizat demi mujizat akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Berkat akan melimpah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dari asal muasalnya kita tidak pernah mengusahakan. Allah yang mengusahakan semuanya buat saudara dan saya. Sehingga saudara hanya menikmati fasilitas yang daripada Tuhan. Roh Kudus adalah harta yang terbaik yang ada di dalam hati kita. Peliharalah. Kalau yang belum dipenuhkan, minta penuhkan. Sehingga engkau akan melihat segala sesuatunya berdasarkan porsi Allah. Kita hanya tanah liat, kita tidak berguna apa-apa. Tapi karena roh Allah yang membuat kita menjadi mulia. Harta yang terbaik yang saudara miliki. Jangan pesimis dalam keadaanmu. Kita hanya yang diciptakan. Yang menciptakan, melakukan segala sesuatu untuk apa? Tujuan yang mulia. Agar saudara menjadi sesuatu masterpiece di tangan daripada Allah, sang periuk, tukang periuk kita, untuk membuat sesuai dengan keinginan daripada yang menciptakan. Haleluya. Jangan pernah mengeluh, bersyukur hari ini kita bernafas. Bersyukur kita masih bisa melihat anak, masih bisa melihat cucu, masih melihat istri, masih bisa melihat suami. Minta pimpinan Roh Kudus, maka damai sejahtera sukacita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan lagu. Bentar saya akan serahkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari kita bangkit berdiri. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. anugerah dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Saudara terima dari Tuhan bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Saudara adalah terima anugerah dari Tuhan. Saudara dari yang tanah liat, bukan apa-apa, tapi dipercayakan rohnya yang kudus dalam kehidupan, sehingga ciptaannya menjadi sesuatu yang hidup. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi sesuatu yang hidup. Itu semua karena roh Allah. Amin. Anugerah yang terbesar dalam hidupmu adalah ketika engkau menerima keselamatan daripada Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan, ada 10 anugerah, 8 anugerah, yaitu tentang berbicara berkat. Dari awal saudara sudah diberkati Tuhan, sampai masuk surga dari tanah liat menjadi suatu tubuh kemuliaan sama serupa dengan gambaran anaknya. Itu adalah berita sukacita, berita berkat dari awal sampai akhir.
saudara dari awal sampai akhir. Dia beracara dalam kehidupan kita. Selama hidupmu jangan pesimis. Pimpinan Roh Kudus mutlak di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Percayalah itu akan hal itu hari ini. Pagi hari ini engkau pulang jangan pesimis. Pagi hari engkau pulang, engkau tahu ada Roh Allah yang memimpin saudara. Ada Roh Allah yang diam dalam hidupmu, hatimu. Dia berfungsi begitu luar biasa untuk melakukan karya-karya yang ajaib. Dia melakukan mujizat demi mujizat. Petrus ketika dia ketakutan, tetapi ketika dia dipimpin oleh Roh Allah, begitu luar biasa bayangannya, bisa menyembuhkan berbagai banyak orang sakit. Bahkan Yesus katakan, dia lebih apa yang engkau akan lakukan kerjakan, lebih daripada aku kerjakan. Itu karena Roh Kudus. Roh yang sama membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama juga membangkitkan kehidupanmu. Sektor yang lemah yang sudah mati, dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Ekonomimu yang mati, dia sanggup untuk menghidupkan kembali. Rumah tanggamu yang mati, dia sanggup untuk menghidupkan kembali. Apapun juga, dia sanggup untuk menghidupkan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang hidup. Karena dia bekerja begitu luar biasa. Itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, bawa hidupku. Minta pimpinan Roh Kudus, ku terima anugerahnya. Anugerahnya, dia ampuniku, dia bebaskanku. Haleluya, dia ubah. Bahrui hatiku,
terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih buat pengampunan yang sungguh. Haleluya. Terima kasih buat pembebasan yang sungguh. Kami pulang dimerdekakan. Tidak ada lagi belenggu yang membelenggu kehidupan kami. Kami dipuaskan. Terima kasih Roh Kudus. Mindset kami berubah. Kami tidak pesimis dengan keadaan. Karena kami yakin dari awalnya kami dipilih. Haleluya, Ditentukan untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Dari awal kami sudah dibebaskan. Dari awal Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bahkan rohnya Dia berikan dalam kehidupan kita. Untuk memimpin kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari pengetahuan kepada pengetahuan. Tidak ada jalan yang tertutup bagimu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika di altar ini banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Di gereja ini banyak hal yang akan terjadi ketika jemaat Tuhan bersama-sama mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka perkenanan Tuhan terjadi. Engkau akan menjadi suatu serupa segambar dengan anak Allah. Suatu saat nanti engkau akan mewarisi kerajaan sorga. Terpuji-pujilah namamu buat firman yang sangat sederhana. Tapi biarlah firman yang sudah ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Biarlah akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Suatu saat nanti buah ini akan menjadi suatu buah yang ranum. Berkati hambamu Bapak Pendeta Denny Rumokoe, serta seluruh ibu dan gembala dan seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan berkati pelayanannya. Biarlah mereka boleh juga Tuhan menjadi serupa segambar dengan Allah. Mereka tahu, mereka insaf bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati dari tanah, menikmati fasilitas masterpiece, diberkati untuk menikmati serupa segambar, menikmati kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kolektor bisa maju ke depan. Pengumuman minggu depan 4 ibadah. Pertama jam 6, kedua setengah 9, ketiga jam 4. Yang keempat bukan setengah 6. Ya, hari ini masih jam 4 sama setengah 6. Ya, jaraknya pendek. Tapi minggu depan jam 4 dan jam 6. Ya, saudara datang menurut kupon warna masing-masing. Kalau saudara mau ganti jamnya bisa minta petugas di belakang ya. Tuhan kiranya memberkati pelayanan pada saat ini. Kita akan berikan persembahan sesudah kita diberkati oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu sesudah kami diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman sore setengah 3 ada baptisan air. Dan pada HUT tanggal 30 ya sangat diharapkan kalau bisa saudara memakai pakaian batik ya, bisa batik, ya enggak punya batik pakai lurik-lurik, enggak punya lurik-lurik kotak-kotak, pokoknya warna-warni ya. Tanggal 30 dilayani oleh Pendeta Puluhan, kemudian tanggal 1 kita tanggal 31 bersama-sama dengan hamba Tuhan ya, 40 gembala sidang suami istri dari wilayah Pare dan jemaat pelayan suami istri, guru sekolah minggu dan setiap wadah 4 orang ya. Kita berdoa supaya jalan yang baik ya. Syukur ibadah kita tetap bisa 4 kali, 2 kali online ya. Tapi untuk HUT ini ya kita bersyukur ya. Tuhan sudah atur ya, meskipun saat ini baru 50%, karena kalau datang 100% mesti 8 kali ibadah kita ya. Jadi Tuhan atur, yang lain tetap online. Mudah-mudahan di bulan Juli ya sekolah sudah dibuka ya, karena ini sekolah minggu sudah cukup lama tidak ada kegiatan. Manula sudah cukup lama juga ya, ada 1-2 manula yang datang ya. Memang COVID anjurkan 6 manula tidak datang ya, gembalamu tidak bisa datang saudara-saudara ya.
Ya, tapi Tuhan sudah atur sedemikian. Dan atas nama sidang Jumat kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Kurniawan suami istri yang melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ini pujian ini. Kita pujikan indah rencanamu Tuhan. Nanti Ibu Kurniawan doa ucapan syukur, doa berkat Pendeta Kurniawan. Ya, indah rencanamu. Naik aja sekali sama-sama. Kami doa berkat. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Sekali lagi katakan, kini kami melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku rasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur pada pagi hari ini Bapa. Kembali kami dikuatkan Tuhan, kembali kami diperlengkapi Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Roh Kudus kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Beracaralah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Beracaralah dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu dipimpin Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan pagi hari ini Bapa. Pakai kehidupannya lebih heran lagi Tuhan. Dan itu semua yang terhormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati umat Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan pagi hari ini Bapa. Mungkin ada di antara mereka yang datang Tuhan dengan segala kelemahan tubuh Bapa. Tapi biarlah Tuhan lewat persekutuan yang indah pagi hari ini Bapa. Mereka pulang Tuhan membawa kesempurnaan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang datang Tuhan dengan membawa segala beban hidup Bapa. Tapi biarlah Tuhan lewat jamahan Tuhan, lewat persekutuan Tuhan yang indah pagi hari ini Bapa. Mereka pulang Tuhan membawa kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang hadir pada saat pagi hari ini Bapa,
Mereka pulang membawa damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah pagi hari ini Bapak. Memberkati Tuhan setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa umat Tuhan pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur Tuhan, baik milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan umat Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan pasti akan buat berhasil. Apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Bahkan keturunan-keturunan mereka akan diberkati oleh Tuhan, menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati oleh Allah. Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka. Tuhan akan menghalaukan belalang-belalang pelahap, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Memberkati setiap para pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, yang tidak bisa Hamba sebutkan satu demi satu, tapi Tuhan yang membalas, memberkati. Teguhkan panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap pelayan di tempat ini Bapa. Kau juga memberkati Tuhan pelayanan daripada hamba Tuhan di tempat ini Bapa. Om Denny Rumoke Tuhan, hamba percaya Tuhan, ketika Engkau sudah menempatkan dia di tempat ini sebagai gembala di tempat ini Bapa, ada urapan Allah Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan, sehingga lewat kehidupannya Bapa, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Dia boleh menjadi gembala bagi setiap sidang-sidang jembat, domba-domba di tempat ini Bapa. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati seluruh keluarga pastori di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan membawa pulang Tuhan damai sejahtera, berkat-berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, kita mengangkat tangan, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima segala kebaikan, keberkatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.